I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm a ex-dro, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Halo sahabat entrepreneur, bertemu dengan saya lagi Widya M. Prabowo. Udah lama nggak tampil, udah lama nggak muncul ya karena pandemi kemarin. Semoga pandemi ini lebih cepat berlalu dan semuanya saya doakan sehat dan semuanya lebih lancar. Oke, hari ini saya akan mereview tentang Mercedes Coupe C207. Ya, jadi variannya yang ikhlas tahun 2011 ini tipe bukan AMG tapi ada panoramic roof-nya. Nah, ini mobil sangat antik. Ya, kenapa? Karena tahun 2011 tapi masih kilometer 18.000. Wah, berarti berapa tahun ya? 11 tahun cuma jalan segitu. Jadi satu tahunnya cuma jalan 1000 kilometer bukan miles ya. Banyak orang kita lihat jualan sukanya lihatnya miles, kita lihatnya kilometer. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tipe-tipe dari C207 ini tadi. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, seri sebelumnya itu Anda pernah tahu CLK yang 2 pintu, CLK. Itu ada CLK 200, 230, 240 ya. CLK ada seri sebelumnya. Setelah di seri kalau yang 4 pintunya W211 di varian 2 pintunya C207 ya. Ini terjadi perubahan. Jadi bukan lagi CLK tapi E-Coupe. Nah, kita lihat sekarang. E-Coupe ini kelebihannya di mana sih? Nah, kita lihat sensor parkir pada lampunya dia mulai lebih futuristik ya di sini ya. DLR-nya LED, chrome-nya full di bawah, grillnya udah gede yang seperti ini. Ini semuanya original, nggak di-OT-OT. Mobil ini betul-betul original, mulai baru, nol cat, nggak pernah dicat sama sekali. Oke, kita lihat lagi. Lampunya yang begitu clean, bening banget, dan kita lihat spek yang lain. Oke, kita lihat kondisi shape-nya, bentuknya ya. Di tipe yang ini sudah 7G-tronic seperti yang seri sebelumnya dan Blue Efficiency. Dia tulisnya memang E250 Coupe, tapi sebenarnya berapa cc sih? 1800 cc, lebih tepatnya 1796 dengan 204 horsepower tenaganya. Kecepatan 0 ke 100 kurang lebih di 7 detik. Tapi kalau misalnya mobil ini Anda mau lebih cheap, lebih dikasih unit chip atau Anda remap mungkin lebih kencang. Tapi ini semuanya full original. Karena sudah Blue Efficiency dan sudah turbo, maka cc-nya cuma 1800 dan turbo. Tapi tenaganya kok bisa dapat sampai 204 horsepower. Nah, itulah kelebihannya. Oke, lanjut. Jadi mobil C207 ini E250 Coupe dilengkapi dengan velgnya ring 17 dengan bannya 225 45 17. Sensornya tetap di pinggir. Ya, velgnya originalnya seperti ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Blue Efficiency. Jadi 7 speed. Blue Efficiency lebih irit karena 1800 cc. Turbo, jadi tenaganya itu kuat, bisa sampai 204 horsepower, tapi bensinnya juga nggak boros pemakainya karena turbo. Nah, di kondisi yang turbo yang seperti ini, kita bisa, kalau misalnya mau lebih kenceng lagi, meningkatkan horsepowernya, tenaganya, bisa Anda pakai Jeep atau di remap. Oke, kita lanjut ke spion. Ya, ini udah yang pecah 2, auto refold, ya, frame stainlessnya. Ya, ada di bawah juga. Pintunya Coupe ini panjang ya, karena dia di sininya frameless, jadi sini nggak ada pintunya ya. Tempat bensin di bagian belakang. Yuk kita ke belakang dulu sebelum masuk ke dalam. Ya, jadi di bagasinya juga kita sebelum buka kita lihat ya, ada chrome-nya, ada lampu remnya di belakang, atas ada shock ya. Nah, kita lihat. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa Coupe itu apakah besar kabin di belakangnya, bagasinya. Ternyata gede juga. Jadi kalau misalnya Anda mengemudi sendiri atau berdua, Anda bawa sepeda balap, Anda mau olahraga RB ya, road bike, Anda bisa masuk ya. Bisa masuk di sini ya, los sampai ke depan. Jadi cukup besar kabinnya. Ini mobil fleksibel banget, luar biasa. Kalau misalnya
dibawa handlingnya juga enak, kabinnya juga gede, bawa koper juga enak, bawa barang apapun oke semuanya ya. Itu kita lihat ban serepnya semuanya udah lengkap, masih Continental ya. Saya yakin ini tahun 2011 masih aslinya. Oke. Nah, samping ini ada dibuka untuk penggantian lampu. Dan yuk kita pindah ke yang sisi satunya. Ini untuk sekring-sekringnya ada di belakang. Nah, untuk itu di bagian bagasi kita penutupnya ada holdernya di sini, tinggal Anda tarik aja, udah tutup. Nah, kalau Anda naik mobil coupe, sering orang mendorong di kacanya seperti ini. Itu sebenarnya nggak kita sarankan. Kalau bisa tutupnya tetap di handle aja. Oke guys, kita sekarang akan bahas tentang interior ya, dimana kita akan menyalakan AC-nya. Nah, tinggal pencet ke atas saja di sini. Nah, ini udah terpisah menjadi kanan dan kiri seaternya. Jadi yang Anda misalnya kanan lebih hangat, yang kiri mau lebih dingin, Anda bisa atur temperaturenya per seaternya, area yang dimana. Oke, untuk berikutnya di atasnya ini ada tulisannya sport ya. Kita nyalakan ya, itu tujuannya untuk Anda tarikannya lebih kencang di situ. Nah, untuk nyalakan head unitnya, Anda tinggal pencet tanggal on di sini, maka Anda bisa pilih. Di sini udah ada untuk Anda bisa nyalakan CD, Anda bisa sambungkan ke Bluetooth telepon. Ya, di sini ada layar kecil, tapi bukan untuk layar monitor ya. Bukan untuk layar DVD maksud saya, untuk movie, musik apa dan yang lainnya, hanya untuk MID aja. Oke. Nah, ini masih menggunakan tuas ya, dengan Taptronic. Nah, ini di sini ada tombol menu-menunya ya, untuk Anda merubah back dan sebagainya seperti biasanya ya. Ini ada tempatnya gelas sudah di sini. Nah, kita lihat menu yang di atasnya. Jadi kita bisa buka untuk panoramic roof-nya ya. Ini ada pelindungnya yang pertama. Ya, ini Anda langsung melihat kacanya. Ya, jadi misalnya Anda merasa gelap pada siang hari atau sore hari, kita bisa langsung buka dulu. Nah, kalau misalnya Anda mau menu buka moonroof, ini di sini sudah moonroof. Jadi tombolnya di sini, ini untuk moonroofnya aja. Ya, kalau misalnya Anda mau buka semuanya, tinggal dorong aja ke belakang seperti ini. Ya, tinggal buka ke belakang. Ini tutupnya kembali. Jadi memang C207 ini dilengkapi dengan panoramic roof di serian ini, karena ada beberapa option ya. C207, C250 seperti ini itu tidak ada panoramic roof, juga tidak AMG. Nah, ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof, audionya dengan Harman Kardon. Di sebelah kiri ini Anda juga bisa buka dan tutup pintu, locknya di sini. Ya, jadi di kanan kiri dua pintu ada. Apa yang ada di menu di atas ini hanya untuk lampu. Ini off-nya, spionnya ini juga otomatis, bisa gelap, bisa terang sendiri. Ya, ini untuk hazardnya, sabuk pengamannya, dan ini untuk AC, dan ini untuk seperti biasa menu untuk ininya. Nah, buka sampingnya tinggal gini aja. Di sini ada tombol ya, tinggal buka. Dan di belakang sini sudah dilengkapi dengan AC untuk pendingin area yang di belakang. Oh ya, saya lupa tadi ada adjustable seaternya ada di sini ya. Anda bisa sesuaikan dengan keinginan Anda. Seperti biasa tetap ada memori 1, 2, dan 3. Misalnya 1 untuk Anda duduk di sebelah kiri, 2 untuk istri Anda, 3 untuk anak Anda. Anda bisa setting sendiri ya, tinggal di memori pencet dan Anda tekan angka, dia akan nge-save ya. Dengan dilengkapi juga mobil ini airbag ya, full yang ada di depan. Oke. Di kaca belakang ini juga frameless, jadi Anda bisa buka seperti ini dari belakang atau dari tombol depan. Duduk di belakang, Anda bisa membuka kaca sendiri, Anda bisa kontrol juga dari belakang. Nah, ini kalau ditutup ya, nggak auto. Nah, dia akan buka sedikit karena ini frameless, dia pastikan aman untuk buka tutup pintunya. Maka kita tutup sekali lagi. Nah, seperti ini. Dia akan buka sendiri, karena kalau misalnya waktu kita buka pintu yang depan, kaca ini akan turun sedikit. Nah, turun sedikit, baru pintunya ini terbuka. Kalau waktu tutup, Anda juga bisa lihat, kacanya akan naik sendiri.
dan sabuk pengamannya akan keluar. Nah, itu kelebihan dari Coupe. Mercedes Coupe kebanyakan semuanya seperti itu sistemnya. Nah, di C207 ini, E250 Coupe, ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kalau misalnya Anda sudah masuk ke manual, Anda bisa bermain ke pedal shift. Oke, nah ini D2, D1, Anda bisa lihat. Nah, D1, D2, D3, D4. Nah, Anda tinggal kontrol, ini yang plus dan sini yang minus. Jadi Anda bisa pakai speed untuk manual, ataupun Anda turun dari pegunungan, Anda bisa masuk ke manual. Bensin, jam, speedometernya, odometernya, dan petunjuk shifternya, dan untuk RPM-nya, dan water temperature-nya. Jadi kalau misalnya Anda mau membeli mobil, saya pastikan Anda harus lihat apakah steering wheel-nya ini pernah diganti nggak kulitnya. Saya yakin ini masih asli karena saya tahu mobil ini masih mulai barunya. Saya udah lihat mobil ini. Nah, jadi semuanya original dan sangat bagus, tidak ada luka. Nah, jadi perawatannya sangat bagus mobil ini. Untuk tahun 2011 di kondisi 18.000 seperti ini, kondisinya sangat-sangat prima. Dan begitu saya coba di jalan dengan sport, bawanya di dalam kota ataupun luar kota itu enak banget. Ya, jadi mobilnya lengket ke aspal, ya. Jadi nggak lari-lari waktu kencang, saya belokin juga enak. Di dalam kota ini bawakannya juga nggak kayak mobil gede ya, jelas beda kalau misalnya kita bawa Innova atau bawa Alphard, kerasanya kan lebih nggak lincah. Nah, di mobil kondisi yang Coupe seperti ini, dia otomatis kan lebih pendek, lebarnya meskipun lebar, tapi dia bawakannya handling di kotanya itu nyaman, seperti mobil kecil, enak banget. Jadi kalau misalnya saya bandingkan dengan bawa SLK sih merasa lebih kecil lagi ya, tapi karena jarak poros rodanya lebih pendek, jadi kerasa agak lebih bumpy, lebih gronjal ya. Mobil ini karena lebih panjang, jadi otomatis lebih nyaman. Wah, jadi asik gitu zigzagnya. Ya, saya suka sih sama e-Coupe ini. Ya, jadi untuk sun visornya kita lihat. Nah, jadi semuanya masih beres, open. Di sini ada satu tombol yang belum saya ceritakan. Ya, ini untuk buka bagasi. Anda dari Mercy yang zaman dulu sampai sekarang mulai W211 ya, itu sudah buka di sini untuk open bagasinya. Oke, saya keluar dulu, kita pindah ke belakang. Bagaimana rasanya kalau duduk di belakang? Oke, kita udah duduk di belakang. Saya udah duduk di belakang. Ternyata kaki saya bisa longgar dengan kondisi tinggi saya 174. Tadi saya dengan setting tempat duduknya untuk posisi udah nyetir. Saya sebagai orang dewasa juga duduk nyaman kondisi di belakang. Dengan duduk santai, bisa gerak kakinya. Luar kota menurut saya juga oke aja ya di steering ya. Nah, lanjut. Yang di belakang juga dilengkapi dengan speaker. Nah, ini misalnya Anda bawa sesuatu, Anda bisa gantungkan di sini. Oke. Nah, ini ada speaker di belakang. Ini untuk Anda buka kacanya. Buka kacanya, kontrolnya juga Anda bisa mandiri ya, buka di belakang. Nah, tutup. Oke. Pastikan udah nutup. Nah, lanjut. Ini ada tempat botol minumnya. Jadi misalnya Anda duduk berdua di belakang dengan teman bisnis Anda, ya, Anda bisa taruh minuman ya, atau barang Anda, handphone Anda, dompet Anda. 2 orang nyaman. Anda bisnis 4 orang dengan naik mobil ini sangat bagus sekali menurut saya. Kota-kota juga enak dengan bahan bakar 1:7 ya, kurang lebih ya. Tergantung Anda cara bawa mobilnya. Kalau Anda gas terus, sentek terus, tarik terus ya mungkin bisa 6,5. Tapi kalau misalnya Anda bawanya santai, bisa sampai 1:7,5 liter. Oke. Nah, lanjut. Untuk panoramic roof-nya bisa sampai belakang. Jadi misalnya kita keluar kota atau jalan siang, kita bisa menikmati pemandangan awan. Ya, bisa menikmati pemandangan di atas, bisa masih melihat gunung-gunung. Wah, asik sekali ini. Belakang dilengkapi dengan speaker ya, jadi audionya sangat nyaman. Samping belakang tetap airbag, samping bawah tetap airbag. Jadi mobil ini dilengkapi dengan safety yang sangat bagus ya, dengan seat belt yang seperti ini. Dan joknya kita belakang bisa dibuka kan, joknya bisa dibuka. Nah, Anda bisa masuk berapa stay golf tadi kalau misalnya kita lihat. Sepeda, kalau misalnya Anda pemain road bike, Anda bisa masuk sepeda, tidurin masuk aja. Jadi
meskipun coupe, tapi Anda bisa isi kabin begitu besar, begitu luas, begitu banyak ya. Yang duduk di belakang juga nyaman, Anda bisa kontrol untuk AC-nya Anda mau dingin apa. Jadi Anda misalnya depan udah bisa dingin, Anda bisa kontrol sendiri di belakang mau berapa derajat. Ya, jadi sebenarnya mobil ini punya mentor saya, bukan punya saya. Saya tahu ini salah satu koleksi dia. Anda pasti mengenal beliau, SB30, Bapak Chandra Putranegara. Beliau mentor saya yang mengarahkan saya sampai hari ini. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mereview mobilnya karena dia mau melepas salah satu koleksinya. Jadi kalau misalnya Anda mau punya impian koleksi coupe atau C207 ini, silahkan Anda kontak langsung ke beliau atau Anda bisa hubungin saya. Oke, untuk mengenai harga, ini beda dengan harga yang di mobil pada umumnya ya, karena ini punya mentor saya, dia punya special price dan beliau salah satu koleksinya yang di eman ya istilahnya ya, di eman-eman sama dia. Jadi untuk harga saya cantumkan di bawah aja. Apakah perlu perawatan lagi untuk mobil ini? Saya pastikan nggak ada. Jadi Anda tinggal pakai, Anda mau simpan seperti beliau tinggal di garasi, dilihat terus, jarang-jarang dipakai, ataupun Anda bisa pakai harian untuk pakai bisnis. Kalau saya punya mobil ini, mungkin saya pakai harian, karena nyaman menurut saya mobil ini. Dipakai harian, maupun luar kota, maupun bawa keluarga, masih oke. Tapi kalau Anda mau lebih dari 3, kayaknya udah nggak nyaman ya. Tapi kalau misalnya Anda masih 2, meskipun udah gede pun, still oke ya mobil ini. Oke, sekian saya review dari unit E250 Coupe C207. Semoga informasi yang saya berikan cukup menarik, cukup memberikan informasi kepada Anda ya. Dan kalau misalnya Anda tertarik untuk memiliki mobil ini, silakan isi kolom di bawah, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya semangat untuk review yang lain lagi ya, karena udah 2 tahun saya berhenti mereview. Semoga Anda semuanya semakin sehat, semakin sukses, dan lancar di segala aspek. Salam hebat luar biasa.